Dua kelompok pemuda bersenjata tajam yang diduga geng motor terlibat tawuran di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu 28 Agustus lalu. Dua kelompok pemuda yang diduga sudah janjian lewat media sosial ini saling kejar dan saling serang menggunakan senjata tajam. Mirisnya, aksi tidak terpuji itu kerap kali terjadi dan disiarkan langsung di media sosial Instagram. Fenomena sosial media layaknya candu, terlebih bagi anak muda. Sosial media yang sejatinya menjadi sarana untuk menunjukkan eksistensi diri secara virtual, namun tidak jarang malah digunakan untuk hal-hal negatif hanya demi viral. Bersama saya Anisha Dasuki di Ngulik, ngobrol isu menggelitik. Kali ini saya akan berbincang dengan seorang bakal caleg Partai Perindo, Desi Nikeria. Mbak Desi, Ya. Mbak Desi setuju atau enggak kalau media sosial ini, apapun platformnya, itu sudah jadi keseharian dalam kehidupan kita. Bahkan banyak yang udah nyandu, mau tidur, buka TikTok, buka Instagram, bangun tidur, buka TikTok, buka Instagram, kadang-kadang TikTokan nggak lihat waktu, nggak dilihat tempat, tempatnya pantas atau tidak. Setuju nggak, Mbak? Setuju sih, karena saya pribadi pun melihat di sekeliling saya semuanya melakukan hal-hal yang seperti Mbak sebutkan tadi ya. Dunia sosmed dengan dunia kehidupan yang nyata tuh kayak sekarang ini nggak terpisahkan. Dan banyak juga kehidupan nyata tuh yang diviralkan melalui dunia sosial media tadi. Benar nggak sih? Iya benar banget. Berantem rumah tangga diviralin. Iya, nggak usah jauh-jauh dulu kalau misalnya kita ada pertikaian antara suami istri kan paling yang tahu antara keluarga internal. Kalau sekarang paling tetangga lah ya denger. minimal yang paling terparah ya tetangga kan. Tapi sekarang kalau rumah tangga bisa se-Indonesia yang tahu dengan adanya sosial media ini kan. Nah, ini ada tren baru di kalangan remaja. Ya udah setahun 2 tahun terakhir ini. Mereka tawuran, janjiannya lewat sosmed. Terus pada saat tawuran itu di live-in, Mbak. Oh my God, itu mungkin mereka kurang perhatian dari orang tuanya juga ya, sehingga mereka punya pikiran, mereka mungkin pengen terkenal dengan cara yang seperti itu, padahal cara yang seperti itu sangat salah, dan mereka pikirnya, oh nggak apa-apa, yang penting terkenal aja dulu, nanti kalau gue udah terkenal gampang kok mau jadi apapun bisa. Itu kan mindset yang mereka bentuk kan, padahal sebenarnya kalau ingin punya sesuatu yang dilihat oleh masyarakat atau orang luas, kita harus punya sesuatu yang membanggakan, prestasi, bukan ya, hal-hal yang memalukan seperti itu. Kalau menurut saya tawuran, nyetopin truk, itu mengganggu ya, mengganggu. Itu tuh sampai ada yang meninggal loh, Mbak. Itu Anda melihatnya remaja-remaja yang mengincar viral tapi tidak tahu batasannya, itu seperti apa yang harus dilakukan? Harusnya keluarga tuh menjadi tempat pertama kita mendapatkan pendidikan. Tapi mungkin kalau memang keluarganya sibuk, orang tuanya sibuk kerja, atau kita juga nggak tahu kan ekonomi keluarga seperti apa, sehingga mungkin anak ini terabaikan dan dia butuh validasi pengakuan dari orang, sehingga dia membuat sesuatu yang ingin diperhatikan banyak orang dengan cara-cara yang salah gitu. Edukasi ini sendiri kan sebenarnya bisa diberikan dari seorang guru. Sedangkan gimana si guru tersebut memberikan perhatian yang lebih kepada murid-muridnya kalau dia sendiri pun kehidupannya belum sejahtera kan. Banyak hal yang berkaitan, tapi yang paling penting adalah kurangnya perhatian dari orang tua juga bisa mengakibatkan anak ini jadi kurang bisa mendapatkan pemahaman kalau kehidupan ini nggak hanya sekedar viral. Ya kan? Oklin Via, selebgram yang dilaporkan pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia pada 14 Agustus lalu, datang memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Pusat. Oklin yang ditemani kuasa hukumnya datang untuk memberikan klarifikasi terkait konten jilat es krim yang dianggap mengandung unsur asusila dan tidak senonoh. Saat ini status Oklin masih sebagai saksi terlapor atas konten jilat es krim. Sementara polisi terus mendalami kasus ini. Itu dia, Mbak.
sekarang bukan cuma remaja, banyak orang itu yang haus eksistensi. Eksistensi benar. Mbak Desi lama di dunia entertain, di dunia keartisan. Apakah mereka juga niru dari public figure itu yang kadang suka buat heboh di media sosial, emang ngincer viral? Bisa jadi ya, mungkin kan fenomena sekarang ini kan banyak artis-artis mendadak ya. Saya sendiri pun melihatnya banyak yang cuman bikin sesuatu yang viral jadi artis, sedangkan saya lihat sendiri karya nggak ada. Sedangkan kita berproses dengan perjuangan, kita bikin karya, kita bikin lagu, kita bikin film, baru kita bisa diakui seorang seniman atau artis. Iya, betul. Tapi banyak setuju. juga orang yang baru viral karena dia berantem sama si artis, tiba-tiba dia disebut artis. Itu kan menurut saya fenomena yang unik ya. Saya jadi melihatnya ya mungkin mereka melihat dari sisi itu ya, bisa juga oh gampangnya ternyata kalau mau terkenal berantem aja. Kan banyak juga kan ada yang artis-artis yang terkenal dengan cara yang seperti Artis itu. dalam tanda kutip ya. Iya, artis dalam tanda kutip yang mencari sensasi untuk bisa punya panggung gitu kan. Sosial media ini sedikit banyak berpengaruh juga ke kehidupan masyarakat, terutama mental remaja. Remaja sekarang Iya. banyak yang sudah punya gangguan kecemasan, Iya, betul. terus depresi dan lain sebagainya. Menurut Mbak Desi, apakah memang yang ada di media sosial itu, mungkin orang yang sering flexing apa segala Iya. macam, itu berpengaruh dan jadi tekanan tersendiri nggak sih ke remaja-remaja ini? Sangat ya. Contohnya gini, di sekeliling aku ini kan banyak anak-anak yang melihat kehidupan orang di luar sana tuh kayaknya sempurna, perfect. Wah, dia cantik, dia kaya, dia punya segalanya. Kok gue nggak kayak gitu ya? Mungkin mereka berpikirnya seperti itu. Padahal sebenarnya kalau menurut saya pribadi, dunia sosmed itu adalah menampilkan dunianya yang baik-baik saja. Dunia tipu-tipu ya Mbak ya? Tipu-tipu ya. Nggak mungkin dong dia lagi galau, dia lagi sedih. Ih, ini aku lagi galau, ini aku lagi nggak ada uang, kan nggak mungkin. Ini rekening aku tinggal segini, nggak mungkin Ini ya? aku lagi bingung nih mau pinjam uang, kan nggak mungkin. Itu aib kan buat mereka. Nah, kadang-kadang kenapa kita banyak anak-anak yang di luar sana yang depresi, mentalnya terganggu, karena mereka melihatnya hanya yang indah-indah dan mereka nggak melihat sebuah proses dari seseorang itu sendiri. Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah setiap pencapaian yang kita buat itu ada proses. Jadi kalau misalnya anak-anak yang di luar sana ini banyak yang depresi, terus kayak kecemasan, ya karena mereka hanya melihat hasil, tapi mereka nggak melihat proses. Jadi pengennya instan gitu ya Mbak Maunya ya? instan, maunya cepet terkenal, tapi mereka nggak mau dibentuk gitu kan. Sebenarnya apa sih Mbak yang bisa dilakukan orang tua, guru juga, untuk menghindari remaja dari pengaruh buruk sosmed? Perlu didampingin ya dan perlu edukasi. Kalau sosmed itu sebenarnya memberikan efek yang positif jika kita menggunakannya secara baik. Yes. Ya sosmed juga banyak membantu kita dengan memberikan berita-berita yang positif, memberikan motivasi hidup, pelajaran biografi orang tentang kehidupan, atau pengalaman-pengalaman orang yang membuat kita semakin berkembang. Itu juga hal-hal yang positif dari sosmed. Yang buruknya pun nanti kita beritahu ke anak-anak kita. Kita kasih tahu kalau sosmed itu nggak semuanya real seperti yang kita pikirkan kan. Banyak juga di sosmed ini adalah sesuatu yang sudah jadi, yang sudah dirangkai seindah mungkin sehingga tampilannya bisa sebagus ini, seindah ini, ya memang itu yang dijual. Baik, Mbak Desi, di pemilihan nanti media sosial tentunya sangat berpengaruh, berpengaruh juga bagaimana masyarakat melihat Mbak Desi. Bagaimana strategi Mbak Desi dalam menggunakan media sosial untuk supaya mendulang suara sekaligus mengcounter hal-hal negatif yang mungkin nanti muncul ke depannya, hoax dan lain sebagainya? Kalau sosmed sendiri, saya kan juga punya tim sosmed pastinya ya. Yang di sana juga saya akan bicarakan dengan tim sosmed saya akan menampilkan apa yang saya kerjakan di lapangan, bukan hanya pencitraan dan hoax-hoax yang akan misalnya nanti saya dapat, nanti akan saya buktikan dengan apa action yang akan saya lakukan di masyarakat aja. Karena kalau hoax itu namanya sekarang eranya sosmed, semua orang bisa bikin hoax kan, tinggal gimana kita mengantisipasinya aja sih. Nanti ketika Mbak Desi terpilih soal sosmed dan bagaimana orang tua seharusnya mengedukasi anak soal penggunaan sosmed, ada yang ingin diperbaiki atau tidak? Tergantung anaknya juga ya, kalau misalnya anaknya masih kecil mungkin bisa diatur ya waktunya. Tapi kalau misalnya anaknya udah dewasa atau udah kuliah dan Sekarang kerja, anak nggak dikasih HP bisa tantrum kan? nah
sebenarnya sih bagusnya memang nggak diperkenalkan kalau masih kecil, karena lebih bagus berinteraksi langsung sehingga dia mengenal lingkungan sosial itu lebih real, tuh lebih, menurut saya lebih indah ya. Dan itu juga bisa membentuk karakter si anak sendiri kan. Cuman kan zaman sekarang banyak juga yang di luar sana biar anaknya tenang dan dia nggak mau repot, ya udah dikasih handphone, biar ya udah diam biar. Padahal itu salah satu cara yang bumerang juga buat dia nantinya. Makanya mungkin saya ingin anak saya menggunakan sosmed ini secara bijak aja. Kalau memang waktunya dia main sosmed ya silakan. Ada saatnya juga dia bisa baca buku, bisa interaksi langsung dengan temannya, melakukan hal-hal yang lain di luar sosmed. Saya sendiri pun begitu loh Mbak. Saya jarang menggunakan handphone kalau saya lagi interaksi sama teman. Saya pasti lebih fokus ngobrol. Kadang gini, yang dekat jadi jauh, yang jauh menjadi dekat karena adanya sosmed ini. Sosmed saya jadikan ajang untuk aktualisasi diri, tapi nggak sampai melupakan jati diri saya gitu. Keren Gimana? banget. Saya ngomongnya gimana tuh ya kayak gitu. Layaknya dua sisi mata uang. Sosial media yang sejatinya bisa bernilai positif, namun tidak jarang justru sebaliknya digunakan untuk hal-hal negatif. Bijaklah bermedia sosial. Lagi-lagi, jangan hanya demi viral, generasi muda jadi hilang akal hingga terkena gangguan mental.